Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Dan Bang HS hari ini akan memberikan tips atau resep bagaimana kita memperoleh resep baru dari satu tanaman herbal yang namanya gempur batu. Nah, kalau dilihat dari namanya aja berarti ini apakah bisa untuk menggempur batu-batuan yang ada, dan batu seperti apa yang bisa digempur sama tanaman gempur batu ini? Bentuknya seperti apa dan kenapa ini bisa digunakan menjadi resep herbal? Nanti deh kita akan langsung bertanya kepada formulator dan juga motivator herbal kita yang sudah hadir di sore kali ini, Bang HS, di gelaran bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Baik, sedulur MC, kita sapa yuk Bang HS. Halo, selamat sore Bang HS. Sore. Baik Bang HS, tadi seperti yang sudah Mia infokan dari tadi nih, bahwa akan ada pembahasan mengenai gempur batu. Nah, ini yang digunakan daunnya, akar, batang atau seperti apa? Boleh Bang HS jabarkan nih, penasaran dengan gempur batu, karena gempur batu ini juga menjadikan salah satu resep di resep Bang HS juga yang sering diberikan, yaitu yang GJ itu ya Pak ya. GJ itu ada salah satu item yaitu gempur batu. Biasanya di Radio EMC itu ada juga gempur batu, tapi habis ya Mas HS itu ya. Ini kita sudah pesan lagi, sudah mau diantar lagi. Gempur batu ini menjadikan salah satu resep Bang HS yang selalu digunakan beliau dalam resep-resepnya. Nah, seberapa penting sih gempur batu dalam item-item resep Bang HS? Silahkan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Sekarang kita membahas gempur batu. Kita bisa merangkaikan antara pegagan dan gempur batu, dijadikan ya, untuk resep ginjal misalnya ya. Baik. Gangguan kandung kemih tidak lancar, ya karena pipis tersendat. Gitu. Nanti kita bisa rangkai ke sana. Gempur batu ini dia mempunyai hampir sama senyawa aktifnya. Ada polifenol yang berarti dia bisa untuk radang. Baik. Misalnya radang ginjal. Nah, kita ingat dengan gempur batu. Ya. Baik. Jangan terkonsep di pikiran kita gempur batu itu berarti menggempur, berarti hancur. Gitu, jangan terkonsep seperti itu. Itu ternyata cuma nama aja ya Pak ya. Okay. Jadi seperti gempur tembok bukan berarti tembok terus hancur. Nah, nama gempur batu ini gambarannya bukan menggempur yang ada di dalam. Tapi nama dari tumbuh-tumbuhan ini memang bisa kita resepkan untuk batu ginjal, memang bisa ya. Tapi bukan berarti dia terus berdiri sendiri. Harus ada teman-temannya ya Pak ya. Ya, oke, itu ini bisa kita hubungkan dengan pegagan nanti ya. Baik. Kemudian gempur batu dia mempunyai khasiat selain dia mengobati batu ginjal atau artinya menghancurkan batu ginjal. Dia bisa juga difungsikan untuk hipertensi. Terus Pak Hasan, kalau ini untuk gagal ginjal bisa. Nah, ini tidak bisa untuk gagal ginjal. Ingat Bapak dan Ibu, kata dasarnya ginjal, ya. Kata dasar ini akan muncul berbagai subjudul ginjal. Satu, contoh ya ini Pak, Bapak Ibu ya, perhatikan. Satu, batu ginjal, berarti ada batu di atas ginjal. Gagal ginjal, berarti ginjal tidak mampu memproses, membuang kotoran-kotoran sisa metabolisme melalui ginjal. Disebut gagal. Radang ginjal, yang berarti terjadi luka pada ginjal. Ginjal lemah, berarti otot yang tidak bekerja. Ya, jadi kata dasarnya adalah ginjal. Paham ya Bapak Ibu ya? Bukan berarti semua tumbuh-tumbuhan yang untuk ginjal ini bisa digunakan, tidak. Kita melihat kasus. Kasus apa yang akan kita perbaiki? Contoh, gagal ginjal. Berarti kalau gagal ginjal, yang harus kita perbaiki adalah satu, saringan ginjal, saraf ginjal, otot ginjal, rongga ginjal. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, bukan
batang ginjalnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Artinya batang ginjal ini betul-betul sehat. Yang tidak sehat adalah sekitarnya. Contoh lagi, ibu membuat rumah, kondisi rumah ibu itu sehat. Catnya putih, keramiknya putih, bersih, selalu disapu, selalu dipel, terjaga dari kotoran. Yang tidak sehat adalah lingkungan. Ya, lingkungannya tidak sehat, membuat lingkungan itu kotor, sakit juga ibu. Artinya rumah sudah memenuhi syarat, tapi lingkungannya yang membuat kotor dari udara. Akhirnya ibu terkena sesak napas, gangguan paru-paru, karena lingkungan. Yang berarti rumah tidak bermasalah, tapi lingkungan tidak mendukung untuk kesehatan ibu. Paham? Begitu juga ginjal. Ginjal itu sehat, tapi lingkungan ginjal yang membuat tidak sehat. Apa lingkungan ginjal? Yaitu ada saraf ginjal, ada otot ginjal, ada rongga ginjal, dan ada saringan ginjal. Itulah yang membuat orang disebut gagal ginjal. Jadi kalau ibu sudah paham tentang ini, janganlah bertanya kepada orang lain yang orang lain itu tidak paham tentang gagal ginjal. Ini namanya ilmu blasuke, ilmu sesat, tidak paham. Asal berbunyi ginjal, ibu rebus. Coba aja rebus. Karena itu tadi malam saya membuka internet, ada untuk perbaikan ginjal. Perbaikan ginjal yang mana? Salah ambil, yang berarti membuat ginjal itu semakin rusak. Kenapa kesehatan itu harus dikonsultasikan? Karena rumit kalau kita tidak memahami. Maka bagi mereka yang meracik tumbuh-tumbuhan, khususnya untuk ginjal, hati-hati. Bukan asal comot yang berbau, bunyi khasiatnya ginjal, jadikan satu, kemudian diproses, disuguhkan kepada penderita ginjal. Kasihan penderita ginjal. Yang mana dulu ginjalnya itu yang rusak. Batu ginjal, yang berarti ada unsur batu yang tumbuh di atas ginjal. Artinya ini bisa dihancurkan. Kita lihat lagi Bapak dan Ibu. Unsur apa yang membuat batu itu bisa tumbuh? Kita kaji lagi. Jangan ada gambaran jenis batu, ya begitulah. Hanya satu itu jenis batunya. Tidak seperti pondasi rumah. Jenis batu kita lihat dulu tumbuhnya dari apa. Dari kapur, dari zat gula, dari purin, atau endapan-endapan senyawa racun. Senyawa racun itu bisa datang dari makanan maupun minuman. Terbentuklah batu. Ya, jadi batu pun harus kita kaji. Batu apa yang akan kita hancurkan? Kita lihat dulu. Contoh, batu kapur, ibu harus menghancurkan. Apakah menghancurkan batu kapur tulis? Kapur tulis ya Bu ya. Batu kapur tulis ibu harus menggunakan palu. Karena setahu ibu untuk menghancurkan batu harus pakai palu. Salah kan? Penggunaan alatnya aja salah. Apa yang harus kita gunakan? Kita kaji dulu. Jenis batu apa yang harus kita hancurkan? Paham Bapak Ibu ya? Jadi jenis batu ginjal itu bermacam-macam. Ada yang wujudnya itu lunak seperti kapur, dan ada wujudnya itu keras, betul-betul seperti batu. Beda ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu kita akan melihat jenis tumbuhan apa yang akan kita berikan kepada si penderita. Itulah sulitnya Bapak dan Ibu. Maka saya tidak tidak mengurangi niat Bapak dan Ibu untuk mengobati ginjalnya. Katakanlah, aku kemarin sudah belanja tumbuh-tumbuhan di Beringharjo untuk batu ginjal.
Karena saya baca di internet ini, saya tidak mengurangi niat Bapak untuk melakukan. Tapi saya hanya meluruskan. Yang saya bicarakan adalah ilmu. Ya, ilmu itu ada guru, ada murid. Guru memberikan ilmunya kepada si murid, murid kemudian menerapkan, kemudian disajikan kepada dirinya untuk kesehatannya. Itu baru benar. Tapi kalau Bapak belajar sendiri, herbal itu tidak bisa belajar sendiri. Karena kita harus mengetahui kandungan apa yang harus kita berikan. Paham Bapak dan Ibu? Nah, kalau herbal itu bisa belajar sendiri, Indonesia ketinggalan 1000 langkah oleh negara-negara maju. Jepang, Korea, Belanda, Cina. Mereka sudah melangkah dengan herbal. Amerika pula sekarang sudah melangkah dengan tumbuh-tumbuhan. Kita masih aja di kimia. Karena kita ketinggalan teknologi. Dianggap herbal itu tidak perlu belajar. Asal petik, rebus, jadi. Tidak. Kita akan melihat maka pandainya orang untuk meracik tumbuh-tumbuhan dijadikan obat kalau dia mengetahui tumbuh-tumbuhan tersebut ada senyawanya itu disajikan pada si penderita, dan si penderita itu kita tahu persis jenis batu ginjal apa yang harus kita hancurkan. Begitu juga diabetes. Diabetes ini kita harus mengetahui, misal diabetes disertai dengan HB-nya rendah, berbeda yang akan kita berikan sajiannya. Tapi diabetes mempunyai kolesterol tinggi, beda lagi resep yang akan kita berikan. Tidak semua jenis obat diabetes mampu mengatasi penyakit. Paham Bapak dan Ibu? Satu obat diabetes mengatasi penderita diabetes, tidak semua dia akan sukses mengobati diabetes karena banyak ragamnya penyakit diabetes. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali lagi. Tadi sudah kita buka di awal bahwa gempur batu itu dapat mengobati batu ginjal, ya. Jadi ada bahasa Bu, di dalam bahasa tumbuh-tumbuhan itu mencegah, berarti tidak bisa mengobati ya Bu ya. Seperti bajakah, ya. Bajakah itu mencegah kanker, berarti tidak bisa mengobati kanker. Mencegah Bu ya. Setiap ada karya ilmiah yang bahasanya daun ini dapat mencegah, ini berarti bukan obat. Sebelum kita terkena penyakit tersebut, berarti kita mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan itu untuk mencegah apa yang kita maksud. Misalnya mencegah supaya tidak terjadi hipertensi. Misalnya mencegah supaya tidak terjadi tumpukan kolesterol. Ini mencegah. Tapi jika kolesterol itu sudah masuk ke dalam darah, ini bukan mencegah tapi mengobati. Senyawanya beda Ibu. Mengobati ini sudah senyawanya berbeda. Ini sudah senyawa obat. Kalau mencegah itu senyawa vitamin. Biasanya digunakan oleh obat-obat tetes. Ini lebih ke vitamin, suplemen, mencegah. Tapi kalau sudah ranahnya masuk kepada mengobati, ini harus senyawa obat. Paham, Ibu? Kunir yang berwarna kuning, ini sifatnya mencegah. Kunir putih, ini sudah obat. Beda lagi kan Ibu? Ya, kunir putih dan kunir kuning, bedanya apa? Yang satu dia bersifat vitamin atau suplemen, yang satu bersifat obat. Maka kunir putih dikenal bisa untuk mengobati kanker. Nah, seperti daun sirsat, itu sifatnya mencegah, bukan obat. Jadi kalau mereka yang terkena kanker terus merebus daun sirsat, ini bukan obat. Sudah telat berarti kita. Harusnya sebelum kita terkena kanker, ini sudah merebus duluan untuk minuman. Seperti wedang woh. Wedang woh kita buat minuman asupan sehari-hari. Ini bisa untuk mencegah. Ya. Nah, tapi kalau sudah kena, berarti salah ambil. Yang kita ambil, yang kita petik adalah daun
sirsat, salah, keliru. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau di herbal itu ada mencegah dan ada mengobati. Terus kemudian khasiat yang kedua yaitu dia dapat melancarkan sistem saluran kemih. Gempur batu ini tadi Bu ya, dia dapat melancarkan. Pak, saya pipisnya kok tidak lancar. Nah, ini bisa menggunakan pakai itu. Nah, ini nanti akan kita kaji lagi Pak. Bukan semata-mata bahwa gempur batu dapat melancarkan kemih sebab saraf ginjal berhubungan dengan saraf punggung, hernia. Nah, pada gempur batu tidak bisa untuk hernia, gempur batu tidak bisa untuk saraf punggung. Berarti kita harus memberikan kombinasi. Paham? Inilah cara membuat obat kalau kita ingin serius. Kalau kita tidak serius, ingin duitnya saja, asal saja buat, yang penting promonya laris. Maka produknya kenceng. Peduli amat, sembuh apa tidak, bukan urusan saya. Saya di sini kan tujuannya cari duit, rusak. Dunia herbal jadi rusak kalau seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Apakah gempur batu bisa digunakan untuk menggempur batu empedu? Sama jenisnya ya. Yang berarti kalau ada gangguan batu empedu ini bisa menggunakan gempur batu. Nah, dari sekarang supaya tidak lupa, saya tadi bercerita tentang saya ingin membuat resep untuk melancarkan air seni ya. Saya ambil bahan pokoknya adalah gempur batu. Ini ya Pak, bedanya di sini. Saya mengambil gempur batu. Satu, ambil gempur batu 4 lembar. Kemudian pegagan. Ini untuk melancarkan seni ya Pak ya, air seni. Kemudian pegagan. Kemudian saya tambah lagi dengan daun kopi. Daun kopi bersifat merangsang agar otak memerintah untuk cepat mengeluarkan air seni. Terus, kemudian saya perbaiki dari saraf punggung, yaitu pakai pegagan. Gempur batunya ini untuk ginjalnya. Jadi mempadukan antara perintah otak melalui saraf punggungnya, kemudian diterima oleh ginjal. Atas perintah otak untuk mengeluarkan air seni yang berlebih pada kantong kemih, maka keluarlah. Paham Bapak? Cara membuatnya seperti itu. Tapi sekarang beda lagi. Saya menggunakan menggempur batu empedu, berbeda. Jenisnya empedu ini pasti dari lemak. Gumpalan lemak yang mengeras yang disebut plak ini bisa membuat batu tumbuhnya pada empedu. Dan dia akan merusak cairan empedu. Beda lagi, apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah rebung, gempur batu, ya. Rebung dan gempur batu kita satukan karena rebung itu dia sifatnya bisa menghancurkan dan dia sifatnya bisa untuk membawa lemak itu keluar. Ya. Rebung, ambillah 10 cm rebung, gempur batu 4 lembar, kemudian ditambah dengan tempuyung. Keluar, tempuyung itu sifatnya juga menghancurkan, sama. Nah, kemudian ini untuk mengeluarkan atau untuk menghancurkan, menekan kolesterol yang berlebihan dibuang melalui urin. Ini melalui urin kali ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu, gempur batu namanya gempur batu tapi dia bisa untuk kesehatan jantung. Nah, kalau bunyinya kesehatan jantung berarti bukan mengobati jantung loh Bu ya. Dia bisa untuk kesehatan jantung. Kenapa? Di jantung itu bisa sehat karena semua endapan-endapan sisa metabolisme di dalam tubuh ini bisa terbuang oleh gempur batu tadi. Jantung tidak lelah mengompa darah. Paham? Kali ini kita rebus, kita minum terus-menerus, ini bagus untuk kesehatan jantung. Artinya membantu jantung supaya darah itu bersih. Tahu ya Bapak dan Ibu ya? Nah, bisa kita gunakan. Ini cukup begitu saja. Apa tidak ada tambahan yang agar ini bisa dijadikan asupan minuman? Rambut jagung.
Gempur batu dan rambut jagung bisa difungsikan untuk memberikan kesehatan jantung. Ya, bukan mengobati jantung ya Bapak Ibu ya. Nanti jantung yang parah Ibu ngerebus ini atau Bapak gitu. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Bapak salahkan saya. Pak Hasan, kok resepnya nggak cocok? Ya nggak cocok. Itu kan mencegah. Harusnya Bapak ini kalau sudah penyumbatan jantung, harusnya Bapak ini sudah unsur penyumbat jantung itu apa? Berarti bukan gempur batu nggak bisa untuk menghancurkan sumbatan pada jantung. Ya, bukan berarti gempur semua yang menyumbat bisa kita gempur, tidak. Terus kemudian Bapak dan Ibu, dia bisa mengatur tekanan darah. Hubungannya dengan jantung tadi, mengatur tekanan darah. Artinya darah itu bersih, cukup oksigen, tidak kotor, bisa terbuang melalui urin, maka dia bisa mengatur tekanan darah. Maka mereka yang punya darah tinggi dengan banyaknya mengkonsumsi ini aman, tidak pernah lagi mengkonsumsi obat kimia. Artinya kondisi ginjal harus sehat loh Pak ya. Teori ini kondisi ginjal harus sehat. Tidak ada lagi endapan-endapan kimia di ginjal Bapak. Minum terus. Selama minum itu naik turun tensi biasa. Ya, asal tidak berlebih. Misalnya tensi, dengan minum obat Bapak 140. Begitu lepas obat, minum gempur batu naik menjadi 120. Jangan kaget, nanti turun lagi. Karena itu membersihkan semua endapan kimia yang ada di ginjal. Selama proses itu, dia akan turun naik. Bapak jangan kaget. Ketika Bapak kaget, dia akan naik lagi menjadi 200. Proses pembuangan zat kimia melalui ginjal. Ya, bukan teorinya yang salah. Tapi sejak 20 tahun Bapak sudah mengkonsumsi obat kimia. Baru seminggu Hasan Sabilah mengeluarkan ilmunya. Seminggu dibanding 20 tahun belum ada apa-apanya. Ya, paham? Karena prosesnya untuk membuang semua kotoran kimia perlu jangka panjang. Paling tidak 3 bulan. Baru Bapak akan stabil. Ya, tensi darahnya. Kemudian juga kalau terjadi kaki membengkak atau gemuk pada bagian kaki, apakah bisa kita menggunakan gempur batu? Bisa. Kaki gemuk bisa kita gunakan, Pak. Karena kegemukan kaki tiba-tiba, ini unsurnya kan kaki menggemuk pasti ada gangguan pada ginjal. Kaki menggemuk pasti ada gangguan pada pada jantung. Kaki gemuk ada gangguan pada hati. Sama. Kaki gemuk ada gangguan pada empedu. Berarti bisa digunakan, bisa. Bagaimana caranya? Ini caranya. Ini beda lagi ya. Gempur batu 1. Jadi ini untuk mengecilkan kaki yang besar Pak ya. Bengkak gitu ya. Bengkak. Gempur batu 4. Kemudian ambil lagi 1 lembar daun jati. Ambil lagi 3 lembar daun kamboja putih. Ini akan terkonsentrasi untuk mengobati kaki yang membengkak. Bapak dan Ibu, sudah beberapa resep tadi yang sudah saya kasihkan Bapak dan Ibu. Ini dari gempur batu ya. Gempur batu bisa dikombinasikan. Artinya setiap tumbuh-tumbuhan bukan berdiri sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada promo bunga teleng bisa untuk bisa untuk menurunkan diabetes, bohong. Ini harus kombinasi. Baik. Terus nanti ada apalagi yang dipromokan misalnya. Bisa untuk mengobati diabetes atau menghancurkan batu ginjal, tapi satu bahan itu bohong. Maka setiap orang yang berbicara satu bahan itu bisa untuk menjadikan obat. Lihat, boomingnya tidak lama karena itu hanya sekedar promo. Begitu promonya dia sudah dapatkan sukses, dia mendapatkan uang, kemudian tenggelam. Contoh buah naga pada saat itu booming.
Karena buah naga katanya bisa untuk macam-macam penyakit. Sekarang sepi karena yang promo sudah tidak ada. Dan itu tidak terbukti. Begitu juga sekarang bajakah promo gencar. Setelah tidak terbukti turun. Artinya satu tumbuh-tumbuhan tidak bisa dijadikan obat. Baik. Paham Bapak dan Ibu? Kita jangan tertipu lagi ya. Kita harus pandai. Baik. Bersama Hasan Sabila, kita harus pandai dan kita harus sehat. Terima kasih. Bang HS, tadi untuk kesehatan atau mengatur tekanan darah, tadi belum disebutkan nih gempur batu digabung sama apa ya Bang HS ya? Belum tadi belum, ya? Pak, belum. Gempur batu ditambah dengan bunga kates grandel secukupnya ya Bapak ya. Okay. Ditambah dengan tempuyung. Tempuyungnya itu nanti 6 dan beluntas 20 lembar. Itu untuk yang tekanan darah tinggi ya. Baik. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.